بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Mujahidin Perak Surabaya yang saya muliakan, segenap kaum muslimin yang saya hormati. 16 tahun yang lalu saya berbicara di sini, tepatnya tahun 2001, sebagai Panglima Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah, membahas Kitabul Iman karya Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Sekarang tahun 2017. Kalau 16 tahun yang lalu rambut saya masih hitam, sekarang sudah berubah, rambutnya putih. Katanya tambah ganteng. Masya Allah. Dan saya berbicara sebagai juga Panglima Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang rupanya saya dilahirkan untuk jadi panglima dan mati jadi panglima Laskar Jihad insyaallah.
Jadi perubahan yang ada pada saya yaitu perubahan umur, perubahan tenaga. Yang dulu saya bicara itu berdiri 4 jam nggak ada masalah. Sekarang 2 jam aja sudah teler. Padahal baru masih muda, 55 tahun umur saya. Masih muda. Ya alhamdulillah. Yang syukur kepada Allah, kita syukuri kepada Allah Ta'ala, kita masih tetap sebagai mukminin, sebagai mujahidin. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena orang berubah dengan sebab dunia, yang semula benci kepada dunia berubah menjadi cinta kepada dunia. Dan karena cinta kepada dunia, maka orang berubah akidahnya, imannya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dan itu mengancam setiap kita tanpa kecuali. Siapapun kita. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita disuruh sholat 5 waktu. Setiap rakaat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah karena istiqomah sampai mati dalam keadaan beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai atas mereka, yaitu orang-orang yang diberi ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, yaitu orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Yahudi, berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, sehingga dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan jangan ya Allah Engkau biarkan kami sesat, dhalin, seperti orang-orang Nasara yang hanya beramal, yang penting beramal tapi tidak di atas dasar ilmu, sehingga amalannya ngawur, tidak di atas bimbingan ilmu. Kita berdoa seperti itu setiap rakaat sholat kita, yang berarti wajib kita berdoa seperti itu 17 kali dalam sehari semalam. Karena memang setiap kita mungkin sesat setiap saat, siang, hari, malam, mungkin. Bisa jadi siangnya benar, malamnya sesat, atau malamnya benar, paginya sesat.
Demikian fitnah dunia yang membayang-bayangi kehidupan kita, membikin kita tersesat dengan mudah. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, karena itu kita disuruh waspada dari lingkungan. Lingkungan kita ini siapa? Karena lingkungan itu besar sekali pengaruhnya untuk merubah kita. Teman kita, apalagi sahabat kita, itu bahaya sekali. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur kullu mri'in biman yukhalilhu. Setiap orang sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka setiap orang hendaknya meneliti siapa teman dekatnya. Teman dekat itu teman yang di sana ada cinta, ada kasih sayang sesama teman, ada wala, ada cinta, ada loyalitas. Dan ini sangat mempengaruhi. Maka ikhwanna fiddin a'azzakumullah, kita disuruh waspada dalam masalah teman ini. Dalam hal ini ada satu prinsip yang kelihatannya diabaikan oleh banyak orang, banyak muslimin, yaitu prinsip al-wala wal bara. Al-wala, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin dan kekasih-kekasih Allah. Al-bara, benci, antipati terhadap musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya dan musuh-musuh kaum mukminin. Prinsip ini diabaikan sehingga orang terjebak oleh pikiran-pikiran sesat, pikiran kafir, bahkan seperti pluralisme yang mengajak untuk semua agama itu kita anggap baik. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim agamanya benar. Ini pluralisme, pikiran kafir yang dikampanyekan oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah kafir ini memasukkan pikiran-pikiran kafir ini kepada rakyatnya untuk dalam rangka apa yang mereka katakan kebinekatunggalaan atau persatuan atau NKRI atau apa saja istilah-istilah. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati,
Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ini diberi oleh Allah rasa cinta kepada iman dan Islam. Dan rasa benci kepada kufur dan nifaq, kemunafikan. Maka dalam suasana fitnah seperti ini kita kembali kepada tuntunan Al-Quran was Sunnah, kembali kepada tuntunan pemahaman para salafus saleh, para muhajirin dan ansar, para as-sabiqun al-awwalun, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kembali kepada mereka dalam memahami Al-Quran was Sunnah, agar kita tidak kacau dan centang perenang dalam menilai atau dalam meletakkan al-wala kita kepada siapa dan meletakkan al-bara' kita terhadap siapa. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-55 sampai ke-56, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Hanyalah kekasih kalian, wali kalian, kekasih kalian itu ialah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman yang bagaimana? Sebab orang Nasara bilang kami juga orang beriman. Dalam konteks pluralisme. Orang Yahudi juga bilang kami juga beriman. Bagaimana orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu. Yang membedakan kita dengan mereka salat dan menunaikan zakat. Dan mereka orang-orang yang beriman itu raki'un, rukuk, tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyatakan walahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, menyatakan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, maka dia berarti masuk dalam Hizbullah, golongan Allah. Dan Allah sudah pastikan dengan kepastian yang maha pasti bahwa Hizbullah itu akan menang. Ya, itu pasti. Walaupun beritanya kalah, beritanya mass media sekarang Islam kalah, ya, Islam dibantai, Muslimin dibantai, Muslimin kalah di sini, kalah di situ, Muslimin diusir dari sana, dari sini. Itu mass media.
Ya. Tetapi Allah memberitahukan berita dari Allah itu berita yang tadi berita dari mass media. Sedangkan berita dari Allah, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya golongan Allah itu pasti akan menang. Tinggal kamu percaya berita yang mana. Loh, tapi ada foto-fotonya, foto-foto dusta. Seandainya tiang ini aku lihat berwarna putih, tapi kemudian berita dari Allah mengatakan itu merah, saya katakan merah, dusta mataku. Begitu kita harus yakin. Mataku dusta. Loh, telinga saya melihat, telingamu dusta. Maka Allah katakan, golongan Allah itu yang akan menang. Pasti. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman, bertauhid. Ya. Mentauhidkan ibadah untuk Allah semata. Membuang segala syirik, segala bentuk syirik. Menegakkan sholat itu menunaikan rukun dan syarat-syaratnya dengan sempurna. Menegakkan sholat. Orang-orang yang merasakan sholat itu sebagai kelezatan hidup. Bagaimana? Belajar sholat jangan belajar bacaannya saja. Belajar sholat itu belajar bacaannya yang benar, belajar artinya. Ya, supaya sholat itu bisa dinikmati, nikmat betul sholat. Wa ju'ilatis sholatu qurrata aini, kata Nabi, dan telah dijadikan sholat itu penyejuk hatiku. Itu berarti telah menegakkan sholat. Yang merasakan sholat itu nikmat, berarti dia telah menegakkan sholat. Yang merasakan bahwa saat sholat itu adalah saat yang paling indah dalam hidup, itu berarti dia telah menegakkan sholat. Orang yang kayak gini, dalam keadaan tauhidnya bersih dari syirik, dalam keadaan amalannya bersih dari bid'ah, dalam keadaan sholatnya betul-betul sebagai kelezatan dalam hidup, dan menunaikan zakat dan tunduk kepada syariat Allah, halal haramnya, batas halal haramnya, itulah Hizbullah, dan pasti menang berapapun jumlahnya. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menukil keterangan Imam Ahmad, berapakah jumlah orang mukmin yang dianggap mempunyai mana'ah. Mana'ah itu kemampuan membela diri menghadapi musuh. Minimalnya katanya Imam Ahmad 10 orang. Ada 10 orang yang seperti ini, tauhidnya bagus, bersih dari syirik, sholatnya bagus, penuh dengan kekhusyuan, ya, ibadahnya bagus, penuh dengan ketundukan kepada sunnah Nabi, dan bersih dari bid'ah. Ya, hartanya bersih dengan zakat, dan semangat ketundukannya kepada syariat demikian kuat,
10 orang menang. Ya. Itu Hizbullah. Walaupun tidak diberitakan oleh mass media. Tiba-tiba rontok aja musuh. Begitu. Ya. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Orang mukmin itu dengan iman otomatis dia akan tergerak untuk mencintai sesama mukminin. Otomatis. Ya. Dengan iman. Kadang-kadang pada saudaranya sesama mukmin ada kekurangannya. Ada bid'ah-bid'ah. Kadang-kadang pada saudaranya itu ada syirik-syirik kecil. Syirik yang tidak membatalkan dia dari tauhid. Syirik kecil. Kadang-kadang pada saudaranya itu ada maasi, berbagai kemaksiatan. Tapi tidak sampai membatalkan keislamannya. Namun dengan iman, mau tidak mau, kita akan tergerak untuk mencintai dia sebagai mukmin. Bukan dia sebagai asi, sebagai orang yang durhaka. Bukan dia sebagai orang yang tenggelam dalam bid'ah. Bukan dia sebagai orang yang tenggelam dalam syirik kecil. Tapi sebagai mukmin. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin pria dengan orang mukmin wanita, sebagian mereka saling mencintai. Kaum mukminin saling mencintai sesama mereka, pria maupun wanita. Mereka itu mempunyai ciri khas kehidupan. Allah terangkan ciri khas kehidupan mereka, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ini ciri khas kehidupan mereka. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Orang mukmin itu sesama mereka sama-sama menyeru kepada kebaikan, saling mengajak sholat, saling mengajak untuk silaturahim, saling mengajak untuk berkata-kata yang baik, ya, saling mengajak kepada majelis-majelis ilmu, saling mengajak kepada segala kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mencegah saudaranya dari kemungkaran. Tidak bisa diomongi, ya kadang-kadang terpaksa digebuk, dan begitu selanjutnya, dan didoakan saudaranya itu agar berhenti dari kemungkaran, kemaksiatan, kekafiran, kemusyrikan. Kadang-kadang saudaranya itu berbuat kekafiran dalam keadaan tidak tahu kalau dia ini kafir, terjatuh dalam kekafiran karena bodoh, nggak ngerti kalau itu merusak dirinya, merusak akidahnya. Maka orang mukmin itu saling menegur, ini kufur, kau harus berhenti dari perbuatan ini, bahaya kau.
bisa gugur imanmu, bisa gugur Islammu. Berhenti kau dari perbuatan ini. Kadang-kadang penyampaian itu ya masing-masing. Ada yang lembut, ada yang keras. Tapi semua dalam konteks cinta kepada saudaranya. Meskipun dengan kata-kata yang keras. Mereka itu menegakkan sholat. Di samping amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat. Sholat 5 waktu. Di masjid. Prianya. Ya. Dan menunaikan zakat. Serta mentaati Allah dan Rasulnya. Itu ciri kehidupan mereka. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan Allah beri rahmat kepada mereka. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mulia dan maha sempurna hikmahnya. Kaum muslimin, kehidupan ini masih ada karena memang rahmat Allah masih turun kepada masyarakat ini. Karena di masyarakat ini masih ada kaum mukminin yang demikian keadaannya. Meskipun kecil jumlahnya. Tetapi rahmat Allah masih turun kepada mereka. Sehingga kehidupan ini masih ada. Wallahi kalau seandainya tidak ada rahmat Allah, habis semua kehidupan ini dengan azab Allah. Ya. Dalam surat Maryam Allah memberitahukan takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Marah, semua alam ini marah dengan kekafiran yang dinasionalkan, nasionalisasi kekafiran, Natalan bersama dan Waisak bersama dan Imlek bersama, semuanya bersama, rame-rame kekafiran bersama. Alam marah besar. Hampir-hampir semuanya itu hancur. Langit pecah. Gunung-gunung runtuh. Bumi terbelah. Kata Allah. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Kalau bukan karena rahmat Allah, sudah terjadi apa yang diberitakan oleh Allah ini. Habis kita ini. Hancur kita ini semua. Ya Rabbi Allah. Maka selama masih ada amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kaum mukminin, selama masih ada ditegakkannya sholat, disuarakannya azan, selama itu masih turun rahmat Allah. Ikhwanna fiddin azzakumullah. Bahkan orang mukmin itu bukan saja mencintai saudaranya yang masih hidup. Sampai-sampai orang mukmin itu diberitakan oleh Allah mencintai saudaranya yang sudah mati.
saking mendalamnya cintanya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang, generasi yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat Nabi itu, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului mati sebelum kami dengan iman. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sampai seperti itu. Orang mukmin mencintai saudaranya yang sudah mati bahkan. Bukan saja yang masih hidup. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Itulah wala. Itulah cinta sesama kaum mukminin. Sekarang al-bara, kebencian. Kebencian terhadap orang-orang kafir. Kebencian terhadap orang-orang musyrik. Kebencian terhadap kekafiran dan kesyirikan. Ini adalah juga kewajiban. Tidak boleh kita mengabaikannya. Allah Ta'ala telah menegaskan teladan yang paling sempurna dalam hal ini. Dalam firman-Nya di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh kata Allah, telah ada teladan yang bagus bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang besertanya, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, kami antipati terhadap apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami telah ingkar terhadap perbuatan kalian menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan mulailah sekarang dengan perbuatan kalian syirik terang-terangan ini, mulailah permusuhan, kebencian dan kemurkaan antara kita selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Ini dikatakan oleh Allah uswatun hasanatun, teladan yang baik, sikap permusuhan. Ya, sikap permusuhan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang besertanya. Ya. Loh, apakah tepat di Indonesia? Di mana saja. Di Indonesia ataupun di luar Indonesia sama. Ini semua berlaku. Karena agama ini berlaku untuk seluruh dunia.
Barang siapa yang mengatakan bahwa agama Islam tidak cocok untuk di Indonesia, maka dia telah kafir. Ya. Karena Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia dan jin. Itu permusuhan. Permusuhan zahir batin. Ya. Bahkan diterangkan oleh Allah Ta'ala suasana kehidupan orang-orang munafik itu bagaimana? Hadirin, perlu tahu ya, orang munafik itu jenis kafir yang paling rendah. Kekafiran yang paling rendah mutunya yaitu nifaq, kemunafikan itu. Ya, paling menjijikkan, kekafiran yang paling menjijikkan yaitu nifaq, kemunafikan. Allah memberitakan isi zahir batin kehidupan orang-orang munafik. Wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Surat At-Taubah ayat ke-67 68. Dan orang-orang munafik dari kalangan pria maupun orang-orang munafik dari kalangan wanita, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya itu selalu amar mungkar dan nahi ma'ruf. Amar mungkar dan nahi ma'ruf. Menyeru kepada kemungkaran dan mencegah dari kema'rufan. Menyeru saudara-saudaranya dari kema'rufan, menyeru saudara-saudaranya dari untuk berbuat kemungkaran, dan mencegah saudara-saudaranya dari perbuatan ma'ruf. Menyeru saudara-saudaranya untuk meninggalkan sholat, ya, menyeru saudara-saudaranya untuk jangan berislam, sebab kalau berislam nanti ke Arab-Araban, seperti katanya Mbok Jamu itu siapa? Megawati. Ya. Nah. Ini kalau berislam nanti katanya menjadi Arab. Ini lisan munafiqat, termasuk lisan orang-orang munafik yang kafir, yang keluar dari Islam. Ya. Tidak rela saudaranya berbuat kebaikan, tidak rela saudaranya berbuat keislaman. Menyeru saudara-saudaranya berbuat kemungkaran. Menyeru saudara-saudaranya untuk meninggalkan agama Allah. Ini orang-orang munafik. Kemudian ada pula Allah memberitakan ciri-ciri mereka, wa yaqbiduna aydiyahum.
Wa yaqbiduna aydiyahum secara letterlek artinya dan mereka menahan tangan-tangan mereka. Diterangkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, wa qabdu aydiyahum ibaratun an tarkil jihadi wa fima yajibu alaihim min haqqin. Dan menahan tangan mereka, saling menyeru untuk menahan tangan mereka, orang-orang munafik ini, maknanya ialah saling menyeru untuk meninggalkan jihad fisabilillah dan saling menyeru untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atas mereka, meninggalkan hijrah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mau amar ma'ruf nahi mungkar, oh jangan, itu urusan ulil amri minkum. Ulil amri minkum, batukmu. Ini perkara perintah agama yang diwajibkan atas setiap kita. Man ra'a minkum mungkaron, man ra'a minkum mungkaron. Kata Nabi, siapa dari kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, bukan fal yukhbirhu ulil amri, bukan hendaknya kau beritakan kepada ulil amri atau fal yukhbirhu kapolsek. Enggak ada. Kok beritakan ke kapolsek? Fal yughayyirhu biyadih, hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, fa'ilam yastati, kalau enggak bisa ya wis ngaku enggak bisa. Oh saya enggak mampu, saya enggak berani, saya kasrek, ayo minggir. Fabilisane, ya sudah kau dengan lesanmu, tegur dengan lesanmu. Hah? Fa'ilam yastati, kalau juga enggak bisa, fabi qalbi, hendaknya dengan hatinya. Doa, ya Allah, robahlah keadaan ini ya Allah. Aku hambamu lemah, aku gak mampu ya Allah. Begitu, bukan ulil amri apa? Hah? Ulil amrinya tidak ada kok pakai ulil amri. Ulil amrinya sudah kafir, sudah sesat, sudah. Ini apa ini? Ulil amri. Ini murji'ah ini pemahaman murji'ah ini. Pemahaman sesat, bid'ah murji'ah. Gara-gara pemahaman murji'ah dimasukkan di kalangan salafiyin ini. Seperti pentolannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi itu dan sejenisnya itu. Manusia-manusia sejenis ini yang membuat rusak pikiran salafiyin ini. Wahada pemikiran bid'ah mungkarah. Bid'ah yang mungkar. Tahu murji'ah pemahamannya? Mereka mengatakan amalan itu bukan bagian daripada iman. Jadi orang beramal dengan amalan kufur, sekafir-kafirnya nggak apa-apa selama dia ngaku muslim, selama dia sholat, selama dia haji walaupun ihramnya pakai intibat kebalik, selama dia haji, selama maka walaupun dia menyatakan kalimat-kalimat kufur, mengatakan hukum Islam tidak tepat di Indonesia, walaupun dia berbuat dengan perbuatan kafir, tetap
perkataan dan perbuatan itu tidak mempengaruhi imannya. Bahkan Murji'ah ekstrim itu sampai mengatakan imannya seorang fasik itu sama dengan imannya Nabi. Astaghfirullahaladzim. Ini Murji'ah. Gara-gara mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Padahal amalan bagian daripada iman dan tidak terpisahkan. Barang siapa yang beramal dengan amalan kufur maka dia kafir. Urusan, dia belum berilmu, kasih ilmu. Ternyata dikasih ilmu, masih juga dia dalam kekafirannya, dia kafir. Nah, ini gara-gara rusaknya pemahaman akidah di kalangan sebagian salafiyin ini, sampai akhirnya rusak pula dalam memahami keadaan. Ya, ikhwanna fiddin azzakumullah. Maka harus kita kembali kepada para salafus saleh. Ya, salafus saleh itu yaitu para sahabat Nabi. Kalau mau kembali kepada orang yang sudah mati, jangan kembali sama yang hidup. Kembali yang sudah mati, kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud apa? Alaikum bil amwat, fa innal hayya la ya'man minal fitnah. Wajib kalian untuk kembali kepada orang yang sudah mati, karena yang masih hidup ini tidak aman dari fitnah. Yang sudah mati yaitu para salafus saleh. Mereka telah mati dengan gemilang dan meninggalkan amalan dan ilmu yang luar biasa para salafus saleh. Nah, kita kembali kepada mereka. Ya. Nah, begitu keadaan kita tersamar dengan keadaan orang-orang munafik, ketika bid'ah ini masuk di kalangan kita. Orang-orang munafik mengatakan jangan jihad, nanti khawarij katanya. Lu jihad kok khawarij? Ini ngawur-wur ini. Saking ngawurnya sampai ngawur-wur itu. Jihad ini dikatakan oleh Nabi, al-jihadu zarwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertinggi dari pengamalan Islam. Kok dibilang khawarij? Waduh. Kau harus belajar lagi apa itu khawarij, supaya enggak salah paham, supaya enggak gagal paham. Kau harus ngerti apa itu khawarij. Nah, dan kau harus pelajari khawarij itu sejarahnya bagaimana. Dan yang berjihad fisabilillah ini bukan khawarij. Yang berjihad fisabilillah ini para salafus saleh sejak dulu. Ya. Bahkan para salafus saleh berjihad untuk melawan kedoliman pemerintah waktu itu. Dan itu dilakukan. Mau dia artikan ke sana kemari, ya tidak bisa. Waktu itu peristiwa sejarah. Ya. Nah, jadi ini saya melihat kesimpangsiuran, kesalahpahaman yang parah. Karena memahami permasalahan prinsip-prinsip agama ini. Ya. Ketika saya menerbitkan buku tentang jihad fisabilillah sebagai kewajiban puncak amalan soleh yang
diabaikan oleh muslimin. Tiba-tiba terbit lagi buku bantahan terhadapnya. Buku bantahan itu mengatakan bahwa ya betul dalil-dalil tentang jihad itu betul memang. Al-Quran, wal hadis. Tapi harus dengan izin pemerintah. Allah musta'an. Allah musta'an. Tidak ada dalil yang menyatakan kita ini jihad harus izin pemerintah. Bahkan tegas adanya dalil yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi dibiarkan oleh Nabi ketika berjihad tanpa izin pemerintah. Abu Basir dan Abu Jandal radhiyallahu anhuma melarikan diri dari Mekah ketika setelah perjanjian Hudaybiyah. Terus mereka membuat pos komando sendiri di luar kota Madinah, yaitu di Yanbu, di jalur perdagangan Quraisy dari Mekah ke Syam. Di sana mereka membuat pos komando sendiri dan Nabi membiarkannya. Nabi diberitahu, Nabi diem. Diem itu dalam istilah syariah namanya takrir. Takrir dari Nabi. Pembenaran. Dan mereka Abu Bashir dan Abu Jandal itu melakukan serangan-serangan mematikan kepada kafilah-kafilah dagang musyrikin yang lewat di situ dan merampas harta musyrikin di situ. Dan Nabi mendiamkannya. Ini dalil jelas menyatakan bahwa adanya jihad dilakukan oleh para sahabat Nabi atau sebagian sahabat Nabi tanpa izin pemerintah. Lah kok dipaksa-paksakan harus izin pemerintah? Ini apa ini? Ini adalah sunnahnya bin ini. Bukan sunnah Nabi ini. Bin Badan Intelijen Negara. Jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, maka hati-hatilah kita dari pemikiran-pemikiran yang seakan-akan sunnah, bahkan seakan-akan salaf, padahal salaf berlepas diri dari pemikiran-pemikiran itu. Hadirin, Allah Ta'ala bukan saja memberitahukan tentang teladan baik orang-orang yang dibanggakannya dari para nabi dalam bersikap barok, antipati kepada musyrikin, kepada kufar. Bahkan Allah Ta'ala itu memerintahkan. Kalau memerintahkan berarti mewajibkan. Mewajibkan kaum muslimin untuk bersikap barok, antipati terhadap kufar. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-73 antara lain. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik
dan bersikap keraslah terhadap mereka, dan tempat mereka itu adalah neraka jahanam sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Ya, ini perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, kata para ulama. Hukum asal daripada perintah itu ialah wajib. Maka Allah memerintahkan kita bersikap keras, tegas terhadap mereka, kufar ini. Karena kita suka berlembut-lembut sama mereka, jadilah kejadian seperti Ahok ini. Si binatang satu ini. Melecehkan agama. Berani dia melecehkan agama. Di tengah-tengah muslimin. Berani dia. Kenapa berani? Karena musliminnya toleransi beragama. Islam itu damai. Damai tutuk cetok. Ayo damai. Demonya damai lagi. Super damai lagi. Loh, demo super damai. Ini demo dalam rangka apa ini? Super damai. Ya Allah. Ya weh, super damai bagus. Akhirnya diketawakan kayak gitu. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Sudah terlanjur ngomong yang tidak ikut damai, yang tidak ikut demo berarti tidak ikut membela Islam. Sudah terlanjur ngomong gitu. Sudah terlanjur ngelecehkan saudaranya sesama muslimin. Yang tidak ikut demo berarti tidak ikut membela Islam. Kemudian kenyataannya demo yang sudah mendatangkan 7 juta orang itu dibikin ketawaan. Tetap saja si binatang Ahok itu ketawa-ketawa, keliling, belusukan, kesana kemari, kampanye. Padahal ketentuannya dalam agama, orang yang melecehkan agama itu dibunuh, bukan di demo. Ya Allah. Ini akibatnya. Melanggar syariat Allah. Akhirnya dibikin mainan sama orang kafir. Dibikin ketawaan sama orang kafir. Tidak melanggar hukum kalau kamu mengatakan, oh harus dibunuh. Tidak melanggar hukum. Karena ini hukum. Iya, ini hukum syariah ini. Ya. Ikhwanna fiddin azzakumullah. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan teman orang-orang yang menjadikan agama kalian itu main-main dan memperolok agama kalian dari kalangan ahlul kitab, dari sebelum kalian, dan dari kalangan orang-orang kafir yang lainnya. Jangan kau jadikan mereka sebagai teman, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah. Ikhwanna, kenapa kok begitu keras Allah mengingatkan kita untuk jangan berteman dengan mereka? Diingatkan oleh Allah bahwa di balik pertemanan itu ada bahaya. Jadi ini diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Dan sungguh mereka sangat berambisi
kalian menjadi kafir seperti mereka kafir, sehingga kalian menjadi sama dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya. Oleh sebab itu, jangan kalian menjadikan dari mereka itu sebagai wali-wali, kekasih, hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Fa in tawallau, kalau mereka tetap tidak mau berhijrah, tidak mau tunduk kepada Islam, fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, dan jangan kalian menjadikan dari mereka itu kekasih atau penolong. Ada pertanyaan apa? Oh, iya, karena ada waktu untuk tanya jawab. Nah, dipersilakan kepada hadirin kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, mohon disiapkan kertas dan ballpoint karena pertanyaan diajukan melalui tulisan. Kalaupun mungkin ada yang bertanya dari belakang, insya Allah petugas kita akan membantu dengan mic, insya Allah. Mohon kepada teman-teman petugas untuk menyediakan atau mempersiapkan mic-nya. Baik Ustaz, ini yang pertama. Ya, saya bacakan dulu. Langsung siapa yang yang pertama Ustaz, jika para ulama telah setuju atau ulama bersepakat bahwa demokrasi itu adalah syirik akbar, apakah lantas para pemimpin di negara-negara demokrasi itu masih berstatus sebagai ulil amri? Kemudian yang kedua, lebih jauh lagi, apakah mereka para pemimpin yang disebut sebagai ulil amri oleh sebagian mereka tadi, apakah masih muslim? Barakallahu fikum. Ulil amri minkum itu tidak membahas tentang bagaimana caranya dia mencapai posisi sebagai ulil amri minkum. Tidak membahas tentang bagaimana cara mereka mencapai kekuasaan itu. Kadang-kadang mereka mencapai kekuasaan itu dengan kudeta. Kadang-kadang mereka mencapai kekuasaan itu dengan tifu menifu, yaitu demokratisme. Ya, itu tidak dibahas. Tetapi ulil amri itu ialah satu kekuasaan. Nah, baru dikatakan ulil amri itu minkum, ialah sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummu Husain radhiyallahu anha dalam haji wada waktu di mana? Mina. Rasulullah bersabda, ulil amri minkum itu ialah alladzi yaqudukum bi kitabillah, ialah yang memimpin kalian dengan kitabullah. Itu ulil amri minkum, yaitu yang memimpin kalian dengan kitabullah. Adapun penguasa yang memimpin dengan kitab Darmo Gandul atau Katulucu atau apa, ya itu bukan ulil amri minkum. Walaupun dicapai dengan acara baiat. Walaupun dicapai dengan acara baiat. Ya. Kalau tidak memimpin dengan kitabullah, maka bukan dia ulil amri minkum.
Ukurannya ialah bagaimana dia memimpin negara itu, memimpin bangsa itu. Begitu yang diterangkan oleh para ulama ya di dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, tentang demokrasi dan status yang dikatakan oleh Amri, apakah mereka masih muslim atau bagaimana? Ya, kalau dia itu masih saja meyakini bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, masih meyakini bahwa wajib kita berhukum dengan hukum Allah, dan masih merasa dosa dengan dia menjalankan hukum selain hukum Allah, maka dia muslim. Tetapi kalau dia sudah meyakini bahwa hukum Islam itu tidak cocok dengan kondisi atau situasi dan kondisi, tidak cocok dengan kekinian dan kedisinian, ya istilah mereka, atau mereka menganggap bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang masa lalu, ada hukum yang lebih bagus daripada hukum Islam, Pancasila dan sebagainya, itu sudah kafir yang seperti itu. Ya, jadi tergantung bagaimana dia meyakini tentang hukum Islam itu. Barakallahu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Ustadz terhadap binatang Ahok? Dengan sekarang masih berkeliaran, padahal Ustadz mampu merubah dengan tangannya gitu. Yang pertama. Yang kedua, apakah Ustadz merasa tersinggung dengan ucapan Nenek Mega ya? Nenek Mega. Bahkan ulama dikatakan sebagai peramal. Bagaimana sikap Ustadz? Ya, saya sudah menyatakan tentang Ahok ini dua Jumat sebelum, dalam khutbah Jumat, 2 Jumat sebelum aksi demo tanggal 4 November yang lalu, 2015 yang lalu, 2016 yang lalu, ya, bahwa dalam perkara Ahok ini pelecehan terhadap agama itu ya jangan dilaporkan ke polisi, sebab polisi memakai hukum taghut, hukum setan. Jadi hendaknya kamu melaporkannya kepada parang atau kepada granat kalau punya, atau kepada sejenisnya. Takbir. Ya. Jadi hanya itu, saya ya cuman memberi fatwa, dan saya tidak mampu untuk menjadi eksekutor. Baru melangkah aja sudah menggos-menggos. Waduh, ini ya apa ini mau melaksanakan ini? Ya, jadi saya hanya mampu untuk memberi fatwa, dan itu sikap saya. Nah, adapun apa yang dinyatakan oleh Mbok Jamu ini tadi, Megawati ini, ya itu adalah bentuk kekafiran dia yang memang selama ini tersembunyi. Nah, apa ya. Tersinggung Ustaz? Saya tahun 2002 saya pidato di Ambon di Masjid Al-Fatah. Saya katakan, "Hei Megawati," waktu itu dia masih jadi presiden.
Hei Megawati, kau jangan jadi pengkhianat seperti bapakmu. Tersinggung. Akhirnya saya ditangkap. Saya diadili, terus akhirnya katanya pengadilan tidak bersalah sama sekali, bebas murni. Nah, jadi ini orang memang mental munafiknya itu sudah sejak lama dan sekarang lebih menjadi-jadi setelah matinya si Taufik. Ya, akhirnya tambah kafir, tambah nemen ini. Ya, jadi begitulah keadaan negeri kita, dipimpin oleh orang-orang idiot, oleh orang-orang goblok, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang fasik. Jadi, dan ini akibat daripada dosa kita. Ini akibat daripada dosa kita. Terlalu banyak dosa kita ini. Dosa bid'ah, dosa syirik, dosa ma'asi, sampai akhirnya diberi kita ini oleh Allah pemimpin yang jahat, pemimpin yang kafir, pemimpin yang sesat seperti ini. Ini akibat dosa kita. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Baik, ini pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita seharusnya sebagai muslim yang tidak mempunyai kewenangan apapun atau sebagai masyarakat biasa dalam menghadapi adanya perpecahan di dalam umat Islam itu sendiri, dan bagaimana menghadapi pemerintahan seperti saat ini? Yang kamu lakukan di dalam keadaan fitnah seperti ini ialah qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu masing-masing dan keluargamu dari api neraka. Belajarlah kamu tauhid dan amalkanlah tauhid itu, tauhid ibadah untuk Allah, dan jauhkanlah dirimu dari syirik, karena itu yang menyebabkan kita terseret ke neraka wal'iyadzubillah. Dan belajarlah sunnah Nabi untuk supaya amalan kita diterima oleh Allah, dan jauhkanlah dari bid'ah, karena amalan kita nanti sia-sia tidak diterima oleh Allah karena bid'ah itu. Selamatkanlah diri masing-masing dari semua itu tadi. Allah Ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian menyelamatkan diri kalian sendiri. Tidak akan merugikan kalian orang yang sesat bila kalian sudah mendapatkan petunjuk. Itu yang kalian harus lakukan sebagai individu muslim. Apa yang bisa kalian lakukan untuk diri sendiri, lakukan. Bahkan kata Nabi, duduklah kamu di dalam rumahmu dan jangan kau temui orang. Karena memang suasana fitnah begitu dahsyatnya. Buang itu TV, buang itu radio, buang itu koran. Itu semua penyakit, membuat kamu akhirnya terlibat. Bicara Ahok, zikirnya Ahok. Apa ini? Zikir kepada Allah Ta'ala, istighfar, mohon ampun kepada Allah,
buang itu semua berita-berita. Berita-berita itu 100% bohong. Bukan sebagian besar bohong, 100% bohong. Kamu mengkonsumsi berita bohong itu menambahi dosa, nambahi sumpeknya hati, nambahi bekunya pikiran, dan menghalangi kamu untuk khusyuk dalam sholat. Ya, sudah kau biarkan orang mau bicara itu, TV-nya jualan itu ke pasar loak, kemudian radionya kamu jual, sudah enak hidup. Ada secangkir kopi, ada segelas teh manis, waduh sama anak istri, ya Allah nikmatnya hidup. Kemudian dengar anak hafalan Quran, hafalanmu berapa nak? Berapa juz? Ya Allah nikmatnya. Wah, kemudian istri hafalannya, kemudian ya Allah nikmatnya. Oh, hidup sekali kok nggak dinikmati itu loh, heran aku. Kenapa kok hidup sekali itu maunya gosip aja? Gosip terus. Tiada hari tanpa gosip. Wah Allah, apa ini? Seakan-akan kalau tidak terima berita mundur. Dianggap kuno, dianggap enak jadi orang kuno itu. Enak nemen jadi orang kuno itu. Ya, barakallahu fikum. Baik, karena ada pertanyaan yang mirip atau agak sama, sehingga saya bacakan saja yang satu untuk mewakili yang pertanyaan yang sesama, insyaallah. Ustaz, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini terhadap pemerintahan kita yang sudah kafir? Ini sama dengan pertanyaan ibu-ibu. Mohon dijawab. Iya. Yang kita lakukan ialah apa yang bisa dilakukan. Bagi yang mempunyai akses untuk menegur penguasa itu, mendatanginya, menegurnya, tegur. Yang tidak bisa, ya sudah doakan saja. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada penguasa itu kepada jalan yang diridhoinya dan kembali kepada jalan yang benar. Masing-masing dengan batas kemampuannya sendiri-sendiri. Ya, dan jangan melebihi kemampuan itu, karena memang masalahnya di dalam hal nahi mungkar, aturan nahi mungkar, aturan mencegah kemungkaran, itu Allah dan Rasulnya melarang kita untuk mencegah kemungkaran yang menyebabkan kita terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya, mencegah kemungkaran akhirnya kita terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar, atau terjatuh kepada mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Itu tidak boleh. Ya. Jadi di dalam hal ini kekafiran yang ada pada pemerintah atau kemaksiatan dan sebagainya, masing-masing dengan batas kemampuannya, dan jangan lebih dari kemampuan itu. Setelah itu serahkan kepada Allah dan adukan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mampu berbuat lebih dari yang aku bisa lakukan. Engkaulah yang memberi kemampuan kepada kami. Hanya ini ya Allah yang bisa aku lakukan. Tolong ya Allah, ampuni kami atas ketidakmampuan kami itu. Kembalikan kepada Allah dan terus istiqomah dalam iman, dalam ilmu, menuntut ilmu agama ini, dalam membekali diri dengan ilmu dan beramal dengan ilmu. Terus nanti turun barokah dari langit dan akan terjadi perubahan-perubahan. Itu pasti. Perubahan itu tidak bisa diukur dengan teori sosial atau teori politik atau apa. Tidak.
Perubahan itu Allah yang akan melakukannya, perubahan itu. Bayangkan hadirin, ya, Imam Ahmad itu 3 generasi dari pemerintahan Al-Ma'mun di penjara. Itu terus menerus dari kakak, adik, anak terus 3 generasi. Beliau tetap sabar dan menganjurkan untuk banyak doa, untuk banyak istighfar, terus. Dan generasi keempat berubah pemerintah itu. Yang semula begitu kafirnya berubah dengan izin Allah dan dengan hidayah Allah menjadi satu pemerintahan yang kembali kepada syariat Allah. Jadi perubahan itu tidak bisa diukur atau dinilai dengan teori politik, teori ini, teori itu, analisa ini, analisa itu, dukun ini dan dukun itu, tidak bisa. Ya, itu semua Allah yang akan melakukan perubahan-perubahan itu. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, Ustaz. Yang pertama, Ustaz tadi mengatakan bahwa demo itu ditertawakan oleh orang-orang kafir. Dan jika Ahok diingatkan, dinyatakan bebas, mohon maaf, atau lolos dari jerat hukuman, apa yang harus Ustaz siapkan? Kemudian sama ini, tadi dikatakan bahwa aksi bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya tidak termasuk jihad fi sabilillah. Tapi yang dimaksud adalah kital. Ahok penista agama tidak didemo tapi langsung dibunuh. Pertanyaannya, bagaimana cara melaksanakannya dan siapa yang melaksanakannya? Ini dari ibu-ibu ini. Ini ibu yang tanya ini, Pak Ustaz. Masya Allah alaiha. Barakallahu fikum. Barakallahu fihinna. Iya. Kalau ditanya, kalau Ahok dibebaskan, bagaimana? Dibebaskan atau tidak dibebaskan? Selama ini kafir, maka harus dibunuh. Ya, dibebaskan atau tidak dibebaskan? Harus dibunuh. Itu ketentuan hukum. Ya. Dan ketentuan hukum ini dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapori seorang Yahudi, Ka'bul Ashraf, pendeta Yahudi, itu membuat bait-bait syair menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di majelis, siapa yang membuat aku ringan dengan orang ini? Ka'bul Ashraf ini, seorang pemuda dari Ansor, kurus. Ana ya Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya, siapa yang membuat aku tenang dengan orang ini? Diulangi sama anak Ansor, ana ya Rasulullah. Diulangi lagi sama Rasulullah, ternyata ini saja. Ya sudah, kamu berangkat. Karena ini orang Ansor punya hubungan perjanjian dengan kabilahnya Ka'bul Ashraf. Ya, maka dia masuk dengan tidak dicurigai oleh siapapun. Masuk, ketuk pintunya. Ya Ka'ab, ya Ka'ab. Man, ana fulan bin fulan. Dibukakan pintu. Itu begitu muncul di depan pintu langsung jebret. Kepalanya itu putus. Terus dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Ka'ab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wa didoakan oleh Nabi. Anak ini kurus. Ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Sementara Ahok
dijaga oleh tentara kiri dan kanan. Oleh apa? Jokon sampai dobol. Kalau ada yang berani, jangan kena Ahok. Anwar Sadat dijaga, biaya penjagaannya itu 25 juta dolar untuk menjaga Anwar Sadat. Dan Anwar Sadat dihabisi di depan pasukannya waktu parade militer di Kairo oleh Al-Islam Bully. Apalagi Ahok. Kalau ada yang berani, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah penjagaan atau apa. Tidak ada yang jaga. Iya. Begitu. Ya sudah. Siapa yang berani gitu aja. Kemudian bagaimanakah dalam pemahaman al-wala wal bara jika kita bekerja atau berbisnis dengan orang kafir yang berurusan dengan urusan dunia, kemudian sampai manakah batasan-batasan kita di dalam pemahaman baroknya kepada orang kafir dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir? Terima kasih. Bermuamalah dengan orang kafir itu hukumnya mubah, perkara mubah. Muamalah duniawiyah itu hukumnya mubah. Karena muamalah itu tidaklah sebagai tingkah laku yang menunjukkan kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Ya, selama muamalah itu ialah untuk yang satu ingin dapat untung, yang lainnya juga ingin dapat untung, saling untuk menguntungkan, maka itu adalah perkara mubah. Ya, perkara yang dibolehkan di dalam syariah. Yang dilarang itu ialah muamalah tersebut kemudian mengantarkan kepada persahabatan, saling menyinta. Nah, ini yang sudah tidak benar. Rekan bisnis atau yang sejenisnya. Nah, itu yang tidak benar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian bagaimanakah hukumnya membeli atau mengkonsumsi produk-produk orang-orang kafir? Ya, kalau produk-produk orang kafir itu halal, tidak melanggar syariah, maka itu adalah perkara mubah. Ya, termasuk daripada hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir itu adalah perkara yang mubah, maka kita katakan itu mubah. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan tentang surat An-Nisa 60-61. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz tentang Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya. Jadi kami kira pertanyaannya, apakah kita menjadi munafik jika tidak menerapkan hukum selain hukum Allah? Ya, kalau kita sebagai penguasa ya munafik. Kalau kita bukan sebagai penguasa, ya kita tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hukum Allah itu. Kita laksanakan aja hukum Allah di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita. Ya, dalam batas wewenang kita. Adapun yang di luar wewenang kita, kita tidak akan dituntut atau dinilai oleh Allah. Itu urusan penguasa, ya penguasa yang akan dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah nanti tentang kejahatan-kejahatan mereka melakukan tindakan hukum yang mengabaikan hukum Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian apa hukum bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin sebagaimana yang terjadi di negeri Syam? Koalisi Arab Saudi bersama dengan negara-negara barat yang berkoalisi tersebut. Kemudian saya lanjutkan dengan apabila kita ingin berhijrah
Kemanakah kita harus berhijrah untuk saat ini? Ya, kalau memerangi orang kafir, berkoalisi untuk memerangi orang kafir, itu adalah perkara yang mubah, ya, untuk memperkuat posisi memerangi orang kafir. Bashar al-Assad ini adalah kafir dan pemerintahnya adalah kafir, dan Bashar al-Assad sedang memerangi kaum muslimin di Suriah, yaitu rakyatnya sendiri, ya. Kemudian adanya pemerintah Saudi bekerja sama dengan pihak sekutu, yaitu pihak sekutu dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasara. Ketahuilah saudara-saudara, para ulama itu menyatakan kekafiran Yahudi dan Nasara itu lebih ringan daripada kekafiran Syiah. Al-Imam Asy-Sya'bi dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah. Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa kalau engkau tanyakan kepada seorang Yahudi, siapakah orang-orang yang paling baik dalam agamamu, pasti Yahudi akan mengatakan orang-orang yang terbaik dalam agama kami ialah murid-muridnya Nabi Musa. Kalau engkau tanyakan kepada orang-orang Nasara, siapakah orang-orang yang terbaik dalam agamamu, pasti orang Nasara akan mengatakan orang-orang yang terbaik dalam agamaku ialah murid-muridnya Nabi Isa. Kalau engkau tanyakan kepada seorang Rafidhi, seorang Syi'i, siapakah orang-orang yang terjelek dalam pandangan agamamu, pasti orang Rafidhi akan mengatakan orang-orang yang terjelek dalam agamaku ialah murid-muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keterangan ini, Al-Imam Asy-Sya'bi menyatakan kekafiran Yahudi dan Nasara lebih ringan daripada kekafiran Syi'i, seorang Syi'i. Ya, maka bekerja sama dengan Yahudi dan Nasara dalam hal ini sekutu dalam rangka memerangi Syiah yang ada di Suriah, sahara, syekh, matlub dan masuk akal dalam pandangan syariah, karena memang begitulah agama. Ya, nah, sementara koalisi Syiah terdiri dari Suriah, kemudian Iran, kemudian Hizbus Syaitan dari Lebanon, ya, kemudian Rusia, itu menghabisi kaum muslimin Ahlus Sunnah di Suriah. Sementara Ahlus Sunnah di Suriah tidak ada yang membelanya, maka akhirnya pemerintah Saudi bangkit untuk menggalang koalisi dengan Turki, koalisi dengan sekutu, koalisi dengan berbagai kekuatan-kekuatan lainnya. Barakallahu fikum. Tentang hijrah, saat ini kita kemana, Ustaz? Hijrah itu ada dua makna dalam Islam. Hijrah maknawi dan hijrah makani. Hijrah maknawi, hijrah dalam artian makna, yaitu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang namanya muhajir, orang yang berhijrah itu ialah yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Ini hijrah maknawi, yaitu berubah. Hijrah maknawi ini berubah dari akhlak seorang yang tidak mempunyai keterikatan dengan agama, kemudian berubah menjadi orang yang lebih terikat dengan agama, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini hijrah.
Hijrah maknawi. Hijrah makani, hijrah tempat, yaitu ketika kita di suatu tempat kita tidak bisa menjalankan syariat Allah, tidak bisa menegakkan sholat, tidak bisa menjalankan syiar-syiar Islam padanya, kemudian kita pindah ke tempat lain yang di sana kita bisa menjalankan syariat Allah. Barakallahu fiik. Tentang deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka deislamisasi atau di dalam rangka memerangi kaum muslimin sebagian, sebagaimana dilakukan oleh Al-Halabi, yaitu bagaimana Ustaz? Iya, ini pemahaman Murji'ah ini rupanya menjadi pilihan yang bagus bagi pemerintah-pemerintah kufar di kalangan kaum muslimin, pemerintah Yordania, pemerintah Indonesia dan sebagainya, ya, untuk melakukan deislamisasi ini tadi. Pemahaman Murji'ah ini dianggap sebagai pemahaman yang bagus karena bid'ah, kesesatan Murji'ah ini membuat seorang itu tidak mampu untuk menilai orang yang kafir menjadi kafir, sehingga tidak mampu untuk menyikapi si kafir ini. Nah ini bid'ah Murji'ah ini tadi. Berhubung seperti yang saya terangkan tadi, bid'ah Murji'ah ini memisahkan antara amalan dari iman. Seakan-akan orang itu tidak gugur imannya walaupun dia beramal dengan amalan kekafiran yang nyata-nyata. Dan ini adalah bid'ah irja. Ya, sayang murid-muridnya Syekh Al-Albani terlibat dalam pemikiran-pemikiran bid'ah ini, seperti Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, Murad Syukri dan lain-lainnya. Sayang. Dan saya sendiri tidak mengerti kenapa yang demikian itu terjadi. Nah, maka ikhwanna fid din azzakumullah, pemahaman bid'ah ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan sunnah. Sunnah an-nabawiyah menolak itu semua, menolak pikiran-pikiran sesat itu semua. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah menulis dalam musannaf beliau satu bab khusus untuk membantah Al-Imam Abu Hanifah dalam bid'ah irjahnya itu, ya, dan kemudian dinukil oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i dalam buku khusus Nasrus Sahifah untuk membantah bid'ah-bid'ah Murji'ah itu tadi. Nah, jadi ikhwanna, ini tidak ada lain kecuali harus dibantah dengan ilmu, karena ini adalah syubhat. Syubhat itu pengkaburan. Pengkaburan seakan-akan ini sunnah, padahal ini adalah bid'ah. Dan tidak ada lain kecuali harus dibantah dengan ilmu, dengan kekuatan hujjah. Dan itu harus dilakukan terhadap BNPT ataupun yang sejenisnya. Barakallahu fiik. Ini karena sebentar lagi zuhur Ustaz, masih ada 5 pertanyaan. Ini terakhir karena 2 pertanyaan sama. Maka yang pertama, perintah Allah dalam hal menyuruh Nabi Musa untuk berdakwah atau berbicara, menasihati Fir'aun dengan lemah lembut dan santun. Yang kedua, Ustadz, antum kan punya akses ke pemerintahan dan beberapa gambar yang saya lihat di medsos, tentunya dengan kapasitas yang antum miliki itu, apakah upaya antum untuk menasihati pemerintahan saat ini? Upaya menasihati pemerintah, mulai presiden, wakil presiden, para jenderal-jenderal, itu tidak ada sunnahnya untuk harus dilaporkan kepada publik, nggak ada. Laporan kepada publik, saya telah menasihati si fulan, si alan, nggak ada itu. Karena tidak ada sunnahnya demikian, maka tidak ada keperluan saya
hanya untuk melaporkan kepada hadirin sekalian. Saya melakukan apa yang Allah wajibkan kepada saya. Dan saya minta pahala dari Allah, bukan pahala dari publik. Barakallahu fikum. Tentang ucapan yang lemah lembut yang diperintahkan. Oh iya, tentu kita datangkan dan kita sampaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan lemah lembut, dengan ilmu dan dengan kekuatan hujjah. Barakallahu fikum. Ini 11:43 itu sudah azan zuhur. Nah, sementara masih ada 5 pertanyaan. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah kita pending setelah azan dulu? Selesai azan kemudian kita pending? Ataukah kita teruskan aja ini? Dikit. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Gimana hukumnya orang yang meninggal? Yang meninggal itu adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang bertakziah itu adalah orang Islam tapi bid'ah. Kemudian orang-orang musyrik, ahli maksiat, mensolati bukan yang mensolati bukan orang ahli sunnah wal jamaah, tapi orang-orang ahli bid'ah, orang-orang musyrik dan ahli maksiat. Bagaimana orang ahli sunnah disolati dengan orang seperti ini? Iya, kalau selama ahlul maksiat atau ahlu syirik itu tidak sampai keluar dari Islam, maka itu boleh sholat jenazah tersebut kepada jenazah yang ahli sunnah. Tapi kalau sudah keluar dari Islam, ya harus dilarang. Orang kafir mensolati seorang ahli sunnah, itu tidak boleh. Atau seorang Syi'i Rafidhi yang telah keluar dari Islam dengan Syiahnya itu, dengan Rafidhahnya itu tidak boleh menyolati ahlus sunnah. Ya, adapun kalau orang itu dalam keadaan terkena bid'ah atau dia ahlul bid'ah, tetapi ahlul bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, atau dia terkena syirik atau tenggelam dalam perbuatan syirik, tetapi syiriknya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia sebagai muslim mempunyai keinginan untuk menyolati saudaranya sesama muslim pada syekh yang matlub, yang semoga Allah menerima doa orang-orang yang sholat itu. Barakallahu. Ya, ini agak sensitif sehingga saya harus tidak menyebutkan seseorang ini. Bagaimanakah sikap Ustadz terhadap si fulan yang telah meninggal itu, yang menggagas pluralisme di Indonesia, namun dia dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai ulama, dan bagaimana kemusliman para pengikut dia itu yang begitu fanatik terhadapnya? Apakah kita masih bisa bersaudara dengan mereka ini? Ya, keumumannya orang-orang yang menganggap dia itu waliullah adalah orang-orang jahil, bodoh, yang perlu pembekalan ilmu, sehingga tidak bisa dikafirkan karena kebodohannya itu tadi. Ya, perlu didakwai, perlu dibekali ilmu, perlu disampaikan kepadanya ilmu. Ya, tidak bisa dihakimi dia kafir karena memuliakan orang bodoh atau tauhid semacam orang ini. Jadi masalahnya siapa saja yang berpikir pluralisme dan kemudian dia menggagas pluralisme, fahadha huwa kafir. Adapun orang yang memuliakannya, ya itu permasalahannya antara dia memuliakannya berilmu atau tidak berilmu, itu saja. Kalau dia berilmu, maka dia adalah kafir bersama dengan si kafir itu ketika dia berilmu ikut memuliakannya. Ya, jadi kebanyakan yang memuliakannya adalah orang yang tidak berilmu.
orang-orang yang ikut-ikutan saja. Ini yang perlu didakwai, dan memang ini tantangan daripada dakwah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, bagaimana status MUI bagi kita saat ini? Apakah statusnya statusnya untuk diikuti, ya, atau bisa menjadi pengganti pemimpin yang saat ini, pemimpin yang sedang berkuasa ini, artinya diganti oleh para ulama dari MUI? Bagaimana, Ustaz? Tidak bisa dijadikan sebagai pimpinan atau sebagai penguasa, karena tidak punya akses kekuasaan sama sekali. Ya, jadi penguasa itu ialah yang bisa menjalankan hukum. Itu penguasa. Kalau dia tidak bisa menjalankan hukum, bahkan dihukumi, nah itu tidak bisa dijadikan pimpinan. Ya, masalahnya memang kepemimpinan itu perlu kekuasaan. Kalau dia tidak punya kekuasaan, maka tidak bisa dijadikan pimpinan. Ya, jadi meskipun dikasih gelar imam besar, meskipun dikasih gelar khalifatullah fil ardi, di Cilengsi itu ada khalifatullah fil ardi. Wah, ya gelarnya tidak apa-apa, kasih gelar aja. Tapi tidak bisa gelar-gelar itu untuk menyebabkan seorang itu dianggap sebagai penguasa. Kalau dia tidak mempunyai akses kekuasaan. Jadi syarat untuk seorang itu dikatakan sebagai pemimpin, ya mempunyai akses kekuasaan. MUI sebagai lembaga agama, ya kita hargai sebagai lembaga agama. Adapun untuk kemudian kita harus menjadikannya sebagai pemimpin, keharusan itu dari mana? Dan dalilnya apa? Ini masalah agama, harus ada dalil, begitu. Ya, jangan kemudian kita terbawa oleh emosi, gitu. Barakallahu fikum. Baik. Apakah ulil amri yang tidak menjalankan syariat Allah harus diingatkan dengan tangan? Apakah boleh? Atau diberontak? Atau kita harus bersabar serta mendoakannya saja? Tentu di dalam hal ini tergantung kekuatan yang dipunyai oleh muslimin. Kalau muslimin mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengganti ulil amri yang penguasa yang tidak mau menjalankan hukum Allah itu diganti dengan penguasa yang mau menjalankan hukum Allah, maka wajib atas kaum muslimin untuk menjalankannya kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka harus dinasehati penguasa itu. Kau salah, kau tidak benar, kau akan bertanggung jawab di yaumil qiyamah, kau akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan di yaumil qiyamah, kau akan begini. Dinasehati penguasa itu. Kalau juga tidak bisa menasehatinya, ya sudah doa dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan doa kepada Allah minta adanya perubahan terjadi pada penguasa itu. Jadi dalam hal ini dilarang kita melakukan tindakan yang kiranya tindakan itu akan semakin memperparah keadaan, menumpahkan darah muslimin, membikin darah muslimin gratis tertumpah di mana-mana. Ini tidak boleh, ada haram, ya. Apalagi terus revolusi apa? Kemudian terus darahnya darah siapa? Darah muslimin. Terus yang memetik hasilnya siapa? Selain muslimin. Enak temen. Begitu. Tidak boleh yang demikian ini. Ada haram semua itu. Jadi dalam hal ini kita harus memikirkan untuk menyelamatkan darah muslimin,
dan tidak boleh kita berpikir asal hantem aja, bahkan kepala ditabrakkan ke gunung batu, ya pecah wong kepala ditabrakkan ke gunung batu. Ya jangan begitu. Ya, semua harus dikembalikan kepada kepentingan maslahat yang lebih besar dan menghindarkan mafsadah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Yang terakhir ini kelihatannya tidak relevan karena berbicara dengan masih merupakan berita-berita yang belum jelas tentang Islamic State, pertikaian dengan Jabhat Nusrah. Maka kami mohon maaf dengan perhitungan bahwa ini tidak relevan untuk dibicarakan di forum ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Mari kita laksanakan salat zuhur. Sebelumnya kita tutup dengan doa dari Ustaz Ja'far Umar Thalib. Kami persilakan. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna lidzatan nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.